Apa judulnya Bapak Ibu? Makan domba Paskah. Kita buka dulu ayatnya. Keluaran 12 ayat 8 sampai dengan 9. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Sekarang lihat kepada saya. Ini yang terjadi, ayat yang barusan kita baca, ini terjadi detik-detik sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Ini terjadi pada malam Paskah. Pada malam Paskah mereka harus makan daging domba Paskah. Dagingnya dimakan di rumah, di luar pintu darah domba Paskah tadi dioleskan di ambang atas, di ambang kiri kanan, sehingga membentuk apa Bapak Ibu? Salib. Jadi sejak Perjanjian Lama sudah tergambar tentang salib, dan lewat darah ini maka pemusnah, maka setan tidak bisa masuk ke rumah orang Israel dan tidak ada kematian anak sulung. Hal yang sama kita alami secara konkret dalam Yesus. Pada saat ada darah Yesus dalam kehidupan kita, maka saudara tidak mengalami kemusnahan dalam kehidupan. Saudara tidak mengalami kebinasaan dalam hidup. Amin. Kita terpagari sempurna. Kita beroleh kehidupan kekal. Jadi ini malam Paskah Bapak Ibu. Jadi bangsa Israel sebenarnya, kalau saudara baca ayat yang lainnya Bapak Ibu, pada saat mereka makan ini, mereka juga terburu-buru. Mereka berikatkan pinggang, mereka berkasut, sepatu sudah, dan mereka bertongkat. Jadi benar-benar ready to go. Yes. Tinggal tunggu berita, langsung mereka keluar. Jadi mereka makan domba Paskah di malam Paskah. Tidak lama kemudian terjadi kematian anak sulung, sehingga seluruh Mesir terjadi jeritan kematian karena anak sulung mereka mati Bapak Ibu. Dan pada saat itu mereka sangat-sangat ketakutan. 9 tulah sudah mereka alami, itu saja sudah menakutkan mereka. Dan terakhir lebih dahsyat lagi, anak sulung mereka mati. Itulah sebabnya ketika itu mereka sudah sangat ketakutan. Wah, kalau orang Israel terus di Mesir, matilah kita, habislah kita. Maka mereka mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi tidak lama setelah mereka makan domba Paskah Bapak Ibu, mereka sudah siap-siap keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka keluar kira-kira tengah malam atau dini hari Bapak Ibu. Haleluya. Ya, detik-detik setelah mereka makan domba Paskah. Itulah sebabnya mereka makan domba Paskah terburu-buru. Siap-siap mereka go, siap-siap mereka pergi Bapak. Siap-siap mereka keluar, siap-siap mereka selamat. Hal yang sama juga ketika kita terima perjamuan kudus. Ini hakikat dari Paskah Bapak Ibu. Paskah itu adalah gambarannya, ini adalah hakikatnya tubuh dan darah Yesus. Ketika saudara terima perjamuan kudus, saudara siap-siap untuk mengalami dibebaskan dari dosa. Saudara siap-siap dibebaskan dari resesi. Saudara siap-siap disembuhkan dari penyakit. Saudara siap-siap bebas dari kutuk. Seketika. Jadi bukan entar tunggu minggu depan baru kamu disembuhkan, entar tunggu bulan depan engkau dipulihkan, entar tahun depan. Oh tidak Bapak Ibu. Sebagaimana juga orang Israel siap-siap keluar dari Mesir setelah mereka makan domba Paskah. Hal yang sama juga saat kita terima perjamuan kudus. Ini hakikat dari Paskah. Saudara siap-siap mengalami pemulihan dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi seketika hasilnya Bapak Ibu. Ya, enggak entar-tar. Haleluya. Enggak, waduh, sekian waktu, enggak, seketika saudara. Tapi harus ada iman Bapak Ibu. Kalau bangsa Israel seketika langsung mengalami pemulihan, terlebih lagi saat kita menerima hakikatnya, itulah perjamuan kudus tubuh dan darahnya, maka saudara juga seketika mengalami berkat yang lebih dahsyat lagi. Nah, pada saat mereka makan ini Bapak Ibu, makan domba Paskah ini, ada satu hal yang menarik juga, bahwa mereka harus memakannya dengan dipanggang api. Bukan hanya yang menarik dipanggang api, bahkan lengkap dengan kepalanya, lengkap dengan betisnya, dan lengkap juga isi perutnya Bapak Ibu, jeroannya. Apa maksudnya ini? Apa artinya dibakar? Artinya adalah saat kita nanti terima juga perjamuan kudus, saudara harus mengacu kepada karya salib Yesus. Dan memang perjamuan kudus itu karya salib Yesus. Ketika kita nanti terima perjamuan kudus Bapak Ibu, bukankah saudara terima ini adalah bilur Yesus? Ketika saudara terima perjamuan kudus, bukankah ini saudara terima adalah darah Yesus? Benar Bapak Ibu? Kapan darah Yesus tercurah? Di atas kayu salib kan? Kapan tubuh Yesus terpecah? Di atas kayu salib kan? Karena itulah setiap kali terima perjamuan kudus, saudara harus sungguh-sungguh mengacu kepada ini tubuh Yesus tergantung di atas kayu salib, ini darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dan pada saat itulah kita mengacu kepada domba Paskah yang dibakar. Karena Yesus di atas kayu salib dibakar oleh murka Allah. Dan ketika itu kita lakukan, kita mendapatkan manfaat yang luar biasa saat terima perjamuan kudus. Jadi bukan mengacu pada saat Yesus belum disalib, enggak. Semuanya mengacu kepada karya salib Yesus, mengacu kepada Yesus yang telah dibakar oleh murka Allah. Karena itulah domba Paskah tadi harus dipanggang di api. Nah, ada lagi
dikatakan bahwa dipanggil di api lengkap dengan kepalanya. Apa sih maksudnya, Pak? Jadi orang Israel juga harus makan kepala domba jadi Bapak Ibu. Kok kayak nggak mau rugi banget gitu, semuanya dimakan. Ini artinya ketika kita makan kepala domba Paskah, maka domba Paskah itu menjadi bagian kehidupan kita. Dan apa itu artinya? Itu adalah gambaran Yesus, menunjuk kepada Yesus. Maka ketika kita terima perjamuan kudus, saudara harus punya iman, saudara menjadi jenius, saudara menjadi pintar, saudara menjadi hikmat Allah, saudara miliki. Karena kita hari ini menyatu dengan kepalanya Yesus, anak domba Allah sebenarnya, sehingga kita menjadi berkhidmat, penuh hikmat dari surga. Makanya itu disebut lengkap dengan kepalanya Bapak Ibu. Padahal kalau saudara motong domba, rasanya kepala itu ya jadi hiasan di dinding. Sudah berapa domba sudah dipotong, mungkin kepala kebo gitu Bapak Ibu. Jarang-jarang orang makan kepala kebo, benar? Tanduknya atau kepalanya malah ditempel di dinding rumah atau apa, kayaknya perkasa gitu Bapak, kepala kebo. Jarang-jarang orang makan kepala. Tapi ini disebut harus makan kepalanya. Agar apa? Agar hikmat Tuhan itu juga kita alami di dalam kehidupan kita. Tuh, luar biasa aja. Dan ketika manusia menerima hikmat Tuhan, maka hikmat Tuhan yang luar biasa itu juga bisa kita alami, sehingga kita menjadi sangat berhikmat, penuh hikmat. Di dalam Yesaya dikatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris disebut my thought is not your thought, my way is not your way. Jadi pikiran Allah bukan pikiran manusia, jalan Allah bukan jalannya manusia. Sangat berbeda. Tetapi ketika kita menerima kepala domba Paskah ini, maka hikmat Allah ada juga dalam hikmat kita, sehingga kita benar-benar luar biasa cerdasnya, luar biasa berhikmatnya. Amin. Coba kita lihat ayat Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9-nya. Seperti tingginya langit dari bumi. Jadi jauh banget bedanya Bapak Ibu. Jauh banget. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jauh pemikirannya Bapak Ibu. Jauh hikmatnya. Tapi ketika kita terima domba Paskah, otak kita jadi sama. Jadi pikiran Tuhan menjadi pikiran kita. Amin Bapak Ibu. Coba ditampilkan bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut rancangan. Kalau dalam bahasa Inggris, my thought. Itu dia. Jadi pikiran Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Itu jadi pikiran kita. Mantap itu. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Tuh. Makanya orang Israel itu cerdas-cerdas. Jenius. Maka saudara juga bisa mengalami hal yang sama. Jenius pikiran kita. Amin. Karena kita bukan lagi di bawah bumi, tapi mencapai langit Bapak Ibu. Wih, mantap. Tuh. For my thought, not your thought. Haleluya Bapak Ibu. Tuh lihat itu. Jadi pikiran Allah itu menjadi pikiran kita. Pinter gak Bapak Ibu? Oh pinter dong. Mantap itu. Karena itulah orang Israel itu harus makan domba Paskah lengkap dengan kepalanya, supaya hikmat Tuhan juga melekat dalam pikiran mereka. Dan sungguh-sungguh terbukti orang Yahudi menjadi orang yang selalu number one dimanapun mereka berada. Dan saudara, kita semua juga bisa mengimani hal yang sama. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya dong, haleluya. Bahkan juga Yesus juga pada saat usia 12 tahun Bapak Ibu tertinggal di bait Allah. Wah, jadi pujian. Wah, sampai rabi-rabinya juga bingung. Ini anak pinter bener. Haleluya. Ya, dan hal yang sama juga akan kita alami Bapak Ibu. Hikmat Allah juga akan menjadi hikmat kita juga. Bahkan pada saat Adam diciptakan pertama kali juga Bapak Ibu, ya, itu sebenarnya dari cerita-cerita kejadian itu sudah tergambar tentang kejeniusannya Adam Bapak Ibu. Saudara tahu Adam, pada saat Adam pertama kali diciptakan Bapak Ibu, tugas Adam adalah memberikan nama hewan-hewan di seluruh dunia. Jadi Allah menciptakan hewan, nih kasih nama Adam, ciptakan lagi, nih Adam kasih nama, ini kasih nama babi, ini kasih nama kuda, ini kasih, jadi semua dikasih nama Bapak Ibu. Haleluya Bapak. Seluruh dunia. Itu luar biasa Bapak Ibu. Itu gak main-main itu, banyaknya itu Bapak Ibu. Itu jutaan nama itu Bapak Ibu. Saudara bisa terbayang betapa jeniusnya Adam itu Bapak Ibu. Sekarang saja di zaman modern ini, untuk memberikan nama hewan, untuk juga mengelompokkannya berdasarkan spesies, berdasarkan golongannya, berdasarkan segala macamnya, itu ada ilmu tersendiri. Nah ini seluruh dunia dia ngasih nama. Itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Zaman dulu belum ada komputer Bapak Ibu. Haleluya. Jadi bisa saudara bayangkan, itu otaknya si Adam itu jenius Bapak Ibu. Amin. Itu manusia pertama diciptakan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kemudian Adam jatuh di dosa, kematian terjadi. Termasuk juga sel-sel otaknya juga mulai mati-mati, berkurang-kurang. Sehingga apa? Sehingga kecerdasan manusia juga makin lama semakin menurun. Bukan hanya itu, saudara perlu tahu juga, berdasarkan satu penelitian, otak manusia
ternyata tidak dipakai 100% Bapak Ibu. Otak manusia ternyata sepintar-pintarnya orang baru dipakai 10%. Haleluya, baru dipakai 10%. Bisa saudara bayangkan, seandainya otak manusia bukan 10%, tapi yang 90%-nya, maka pasti hal yang luar biasa akan dia lakukan. Dan itu hanya Tuhan yang bisa melakukan. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita bisa melihat dari kisah yang tadi Bapak Ibu, bahwa domba Paskah itu dibakar dan kepalanya juga bangsa Israel makan. Maka hikmat Allah akan pindah juga, akan juga dialami oleh bangsa Israel. Hal yang sama juga bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita menerima domba Paskah yang sebenarnya namanya Yesus, maka hikmat Yesus juga akan pindah kepada kita. Bukan hanya itu, sel-sel otak kita juga tidak lagi mati, tapi terus bertumbuh, terus bertambah. Sebab sekarang ada Yesus dalam kehidupan kita, ada kehidupan dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin bertumbuh sehat, semakin cerdas, semakin penuh dengan hikmat Allah. Amin. Kita lihat ayatnya, Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau tidak makan, tidak mempunyai hidup. Kalau makan, ya hidup. Maka hari ini kita terima berjamu kudus, kita makan daging Yesus, kita minum darah Yesus, maka ada kehidupan di dalam tubuh kita. Maka sel-sel di tubuh kita tidak lagi mati, tapi terus hidup, terus bertumbuh. Sehingga saudara terima berjamu kudus, menjadi awet muda, otak saudara juga, sel-sel di otak saudara terus bertumbuh, sehingga saudara semakin pintar. Hikmat Allah juga saudara alami dalam kehidupan, sehingga terobosan berkat Tuhan sungguh-sungguh kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi ketika kita terima perjamuan kudus, ada kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itulah ketika orang rajin perjamuan kudus Bapak Ibu, kita menjadi awet muda. Karena begini, ada satu penelitian medis, sel-sel di tubuh manusia ini berdasarkan satu periode itu akan mati. Tetapi ketika manusia itu masih dalam usia pertumbuhan, maka sel-sel mati tadi akan digantikan oleh sel-sel yang bertumbuh baru. Tetapi ketika manusia itu sudah bukan lagi usia bertumbuh, ya kira-kira usia 21 tahun Bapak Ibu, itu sudah stop pertumbuhan. Ya, apa yang terjadi? Maka mati sel tadi tidak tergantikan. Itulah sebabnya manusia makin lama, makin tua, makin rentah, makin lemah. Tetapi ketika saudara terima perjamuan kudus, sel-sel mati tadi itu menjadi hidup Bapak Ibu. Maka sel-sel saudara terus hidup. Maka saudara menjadi awet muda, tetap kuat, tetap sehat, tetap cerdas, tidak pikun. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Dan itu juga yang terjadi pada Abraham, pada Sarah, bahkan juga Kaleb. Karena itulah kalau mereka mengalami menjadi awet muda, karena sel-sel tubuh mereka terus diperbarui, terus hidup, maka hal yang sama lebih dahsyat lagi saat kita menerima tubuh Yesus. Maka saudara menjadi awet muda, saudara sehat, saudara kuat, saudara tidak sakit-sakitan, saudara juga hikmat terus terjadi Bapak Ibu. Tidak pikun, makin umur tidak pikun, tapi terus cerdas, terus tajam. Dan banyak hal yang luar biasa kita bisa hasilkan dalam kehidupan. Amin. Berikan sekali kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Iya dong. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Kaki domba Paskah membuat kaki kuat. Jadi tadi selain dari orang Israel makan domba Paskah komplit dengan kepalanya, mereka juga harus makan betisnya Bapak Ibu. Kenapa mereka harus makan betisnya? Supaya mereka kuat berjalan. Coba kita lihat dulu Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mantap Bapak Ibu. Nah, Allah menyuruh bangsa Israel itu makan kaki domba Paskah Bapak Ibu, agar kaki mereka kuat. Sebelumnya orang Israel itu adalah budak Bapak Ibu. Dan budak itu hanya kerjanya di area mereka itu saja Bapak Ibu. Mereka nggak bisa wira-wiri jalan-jalan shopping, jalan-jalan pariwisata, nggak bisa Bapak Ibu. Budak kerja terus. Jadi mereka hanya di tempat mereka sendiri. Di mana mereka bekerja di situ terus Bapak Ibu. Jarang yang jalan-jalan Bapak Ibu. Itulah sebabnya kaki mereka itu nggak terlalu kuat. Lah mereka nanti keluar dari tanah Mesir akan berjalan ribuan kilo Bapak Ibu, kilometer. Ya karena dari Mesir itu daerah Ramses itu Bapak Ibu, dari daerah tepian sungai Nil itu sampai ke tanah Kanaan itu jauh sekali Bapak Ibu. Nah bisa aja zaman modern ini bisa berjam-jam, ribuan kilo tuh Bapak Ibu. Apalagi mereka itu berjalan kaki, kalau tidak terhati, bisa encok itu, bisa naik betis, bisa keram itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya mereka harus makan kaki domba Paskah, betisnya, supaya mereka
mereka nggak kram, supaya kaki mereka kuat Bapak Ibu, berjalan ribuan kilometer. Karena itulah mereka harus memakan kaki domba Paskah, sehingga kaki mereka kuat keluar dari Mesir. Dan itu semakin ditegaskan lagi, dikatakan di dalam Mazmur 105 ayat 37, saat keluar Mesir tidak ada yang lemah di antara mereka, nggak ada yang lumpuh. Tapi terjemahan bahasa Indonesia rada lucu. Coba kita lihat Mazmur 105 ayat 37. Coba kita lihat. Dituntunnya itu siapa? Allah. Dituntun Allah mereka keluar membawa perak dan emas, dan diantara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ini terjemahannya kurang pas. Coba dibandingkan dengan bahasa Inggrisnya. Feeble. Feeble itu nggak ada yang lemah. Kalau dalam bahasa asli Yunaninya itu tidak ada yang lumpuh Bapak Ibu. Semuanya kuat. Kenapa kaki mereka kuat? Baru makan kaki domba. Ya, sehingga mereka kayak lari kijang itu Bapak Ibu. Kaki mereka kuat Bapak Ibu. Ya, sehingga mereka keluar dari Mesir, kaki mereka kuat, siap berjalan ribuan kilometer. Coba kalau seandainya mereka tidak makan kaki domba Paskah, wah, sudah digotong itu Bapak Ibu. Mungkin kalau pada zaman dulu ada kursi roda, udah naik kursi roda itu Bapak Ibu. Nah, ini mereka kuat. Kenapa? Mereka baru makan kaki domba Paskah. Mantap, kuat, tidak ada lumpuh, semuanya mantap. Karena mereka akan berjalan ribuan kilometer, mereka siap melakukan semua itu karena kaki mereka kuat. Haleluya. Jadi pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak lumpuh, mereka tidak lemah. Kaki mereka kuat. Kenapa kaki mereka kuat? Baru saja mereka makan daging domba Paskah, makan kaki domba, sehingga kaki mereka kuat untuk siap berjalan ribuan kilometer keluar dari tanah Mesir. Terlebih lagi kita hari ini terima perjamuan kudus. Saudara juga harus punya iman. Kaki saya kuat, berjalan jauh. Kaki saya tidak gampang kram, kaki saya tidak gampang lemah, tapi aku siap melangkah dengan pasti. Yes, haleluya. Perjamuan kudus membuat orang juga menjadi awet muda tetap kuat. Kaki menjadi kuat berjalan jauh. Secara jasmani, ketika orang semakin berumur Bapak Ibu, saudara tahu bagian pertama dari tubuh manusia yang lemah? Saudara tahu nggak? Kaki. Jadi semakin saudara berumur, kalau saudara nggak pernah melatih kaki saudara, pertama kali yang lemah adalah kaki saudara. Saudara makin berumur, ketika diajak istri gampang cari tempat duduk. Lihat, saya bikin duduk. Ketika istri ngajak shopping, carinya tempat duduk suaminya. Amin Bapak Ibu. Mana tempat duduk? Aku duduk, kau aja jalan-jalan muter-muter. Jadi bagian pertama dari tubuh yang mengalami kelemahan semakin umur manusia, kaki. Dan kaki inilah yang diperkuat oleh Tuhan ketika mereka makan kaki domba Paskah. Sehingga ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak ada yang lemah. Ada seorang petinju besar bernama Joy Louis berkata begini Bapak Ibu, jaga kakimu. Dan dia juga sungguh-sungguh melakukannya. Dia menjaga kakinya sehingga tetap sehat, sehingga tetap kuat. Dan apa yang terjadi? Joy Louis pada saat berusia lebih dari 60 tahun, dia masih bisa menari. Kakinya masih lentur, kakinya tidak encok Bapak Ibu, kakinya tidak asap urat, kakinya tidak mengalami pengapuran Bapak Ibu, tapi kuat menari sampai usia 60 tahun. Joy Louis ini adalah petinju besar. Bagi kita juga hari ini, jika kita memelihara kaki kita, maka itu akan membuat kita menjadi tetap kuat sampai tua. Dan karena itulah hari ini kita terima perjamuan kudus, saudara juga punya iman. Kakiku menjadi kuat, kakiku bisa berjalan dengan mantap, kakiku tidak gampang lelah, kakiku tidak mengalami pengapuran, kakiku tidak asam urat, kakiku siap melangkah untuk siap berjalan jauh. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya dong. Dan itu kita alami karena memang sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan memberikan kita kekuatan. Dan itu juga terbukti pada saat Yesus menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Coba kita lihat ayatnya, Yohanes 5 ayat 5-6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Dan kita juga hal yang sama ditawarkan Yesus. Maukah kita sembuh? Maukah kakimu kuat? Dan saudara berkata, mau. Dan kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pada saat ini Bapak Ibu, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Banyak juga kalau saudara lihat di Injil, seakan-akan ada keanehan, Yesus seringkali menyembuhkan pada hari Sabat. Kenapa sih Yesus sering menyembuhkan pada hari Sabat? Saudara tahu kenapa? Karena pada hari Sabat, orang tidak boleh bekerja. Orang Yahudi harus beristirahat Bapak Ibu. Dan ketika manusia beristirahat, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, Tuhan melakukan mujizat. Itulah sebabnya kenapa Tuhan seringkali melakukan mujizat di hari Sabat. Karena pada hari Sabat manusianya tidak bekerja, dan Tuhan turun tangan bekerja dan melakukan mujizat Tuhan. Seringkali ketika hari biasa manusianya terlalu sibuk bekerja Bapak Ibu, sehingga mereka lupa mengandalkan Tuhan. Tapi pada hari Sabat semuanya stop.
semuanya berhenti, semuanya nggak boleh bekerja. Dan pada saat manusia tidak bekerja, disitulah Tuhan bekerja dan menyatakan mujizatnya. Karena itulah kalau saudara lihat di Injil, Yesus seringkali menyembuhkan orang di hari Sabat. Benar? Kenapa? Karena di hari Sabat manusia nggak bekerja, Tuhan yang bekerja, dan terjadi mujizat pada saat itu. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Selain bangsa Israel memakan kepala domba Paskah, selain juga bangsa Israel memakan kaki domba Paskah, mereka juga memakan isi perutnya, jeruannya, Bapak Ibu. Kenapa dimakan jeruannya juga? Padahal jeruannya itu banyak kolesterolnya, banyak lemak-lemaknya. Ya sekarang aja kalau saudara ada gemuk gitu, Bapak Ibu, sudah dokter biasanya melarang saudara jangan banyak lemak-lemak. Apalagi isi perut, Bapak Ibu, itu banyak lemaknya itu, Bapak Ibu. Walaupun enaknya luar biasa juga. Ya Bapak Ibu, ya jeruan itu enak itu, tapi juga banyak kolesterolnya. Tapi kenapa orang Israel justru disuruh Tuhan untuk memakan itu? Coba kita lihat dulu Keluaran 12 ayat 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya, dan yang terakhir isi perutnya. Kenapa harus dimakan isi perutnya, Bapak Ibu? Supaya perut orang Israel juga kuat. Emangnya kenapa harus kuat? Karena mereka nanti berjalan di padang gurun, makanan yang mereka makan itu basi, Bapak Ibu, sehingga mereka kuat perut mereka, Bapak Ibu. Dan kita juga hari ini, ketika kita makan perjamuan kudus, terima tubuh dan darah Yesus, perut saudara juga kuat, racun aja kebal. Tapi jangan sengaja. Di mana ayatnya, Pak? Markus 16 kita buka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuh, Bapak Ibu. Jadi orang Israel itu harus makan isi perut domba Paskah supaya usus mereka itu kuat. Bahkan ketika orang stres pun itu bisa, perutnya juga bisa sakit loh, Bapak Ibu. Ya khususnya anak-anak lah, yang siswa-siswa. Ketika mereka menjelang UN gitu misalnya, ujian nasional, gampang mules itu perut mereka. Kenapa? Stres, takut ujian nasional, Bapak Ibu. Terus aja kadang-kadang diare mereka, mencret. Ya Bapak Ibu, stres, perutnya terlilit-lilit, Bapak Ibu. Ya karena stres, perutnya nggak kuat itu. Haleluya. Kalau perut orang Israel kuat, kenapa? Mereka makan usus domba Paskah. Allah menyuruh orang Israel makan usus domba Paskah supaya usus mereka kuat. Kenapa, Bapak Ibu? Karena hari berikutnya mereka harus berjalan jauh dan mereka makan makanan yang basi. Kok bisa basi, Pak? Bukankah mereka ada roti mana? Roti mana belum mereka terima. Karena roti mana mereka terima setelah mereka melewati Laut Merah. Jadi sejak mereka keluar dari Mesir sampai Laut Merah, Bapak Ibu, ini ada beberapa hari ini, Bapak Ibu. Ada beberapa hari. Baru setelah lewat Laut Merah, barulah mereka di sini makan roti mana. Roti mananya turun. Jadi kalau kita berdasarkan ayat, bangsa Israel keluar dari Mesir, itu adalah Keluaran 13. Bangsa Israel melewati Laut Merah, Keluaran 14. Bangsa Israel menerima roti mana, Keluaran 16. Kalau kita berdasarkan ayat, Bapak Ibu. Jadi roti mana itu jauh setelah mereka nanti lewati Laut Merah. Jadi bukan masa perjalanan ini dari Mesir sampai Laut Merah. Ini ada beberapa hari. Lah makanan mereka udah basi itu, Bapak Ibu. Sudah basi. Kalau mereka, usus mereka tidak terlatih, mencret itu. Di hari, Bapak Ibu, mencret. Nanti itu Laut Merah itu jadi tempat kotoran orang Israel. Haleluya, Bapak Ibu. Berjejer-jejer. Haleluya. Tapi kenapa mereka gak mencret? Bahkan basi. Karena mereka sudah makan usus domba Paskah. Sehingga usus mereka kuat. Sehingga kebal dari segala makanan-makanan basi, Bapak Ibu. Jadi Allah itu luar biasa tadi. Sudah memikirkan semuanya, Bapak Ibu. Nggak ada orang Israel mati mencret, diare, muntaber gitu. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi usus mereka kuat, kebal gitu, Bapak Ibu. Iya, kenapa mereka kebal? Karena mereka makan usus domba Paskah. Barulah setelah mereka melewati Laut Merah, pada Keluaran ayat 16, pasal 16, disinilah mereka makan mana. Ini roti dari surga. Amin, Bapak Ibu. Tapi sebelum ini mereka perlu usus yang kuat. Karena itulah mereka bisa mengalaminya. Ususnya kuat karena telah makan usus domba Paskah. Usus domba Paskah membuat usus orang Israel kuat. Apalagi bagi kita hari ini menerima perjamuan kudus, hakikat dari domba Paskah membuat usus kita juga kuat dan tahan terhadap racun.
Itulah kita baca di dalam Markus 16 ayat 18. Karena itu kalau saudara rajin, rutin perjamuan kudus dan sungguh-sungguh punya iman, saudara nggak gampang mencret, saudara nggak gampang muntaber. Keracunan sedikit mencret, air terus cerot, sehari bisa 10 kali. Amin. Karena itulah saudara terima perjamuan kudus, saudara harus punya iman. Usus saya kuat. Kalau orang Israel saja makan usus domba Paskah, mereka menjadi kuat. Makanan basi juga diembat aja, sikat, tidak mencret-mencret. Maka kita hari ini terima perjamuan kudus, usus saudara kuat untuk siap menerima makan apapun. Tapi jangan terlalu banyak, bisa gendut nanti seperti saya. Tapi usus saudara tidak gampang mencret. Amin. Tidak gampang sakit, karena usus saudara sudah menjadi usus yang kuat. Karena itulah baik kita hari ini, kalau kita ingin mengalami banyak hal pemulihan dalam Tuhan, mari sering-seringlah kita melakukan perjamuan kudus. Karena saat perjamuan kudus itulah kita menerima hakikat dari Paskah. Paskah saja, domba Paskah sudah memberikan orang Israel kesehatan luar biasa. Makan kepalanya membuat mereka pintar, berkhidmat seperti hikmat Tuhan. Mereka makan betisnya, mereka bisa berjalan ribuan kilometer. Mereka makan ususnya, usus mereka menjadi kuat. Bagi kita hari ini terlebih lagi terima perjamuan kudus, hakikat dari domba Paskah, maka saudara juga harus punya iman. Aku juga lebih berkhidmat seperti hikmat dari Tuhan. Aku kuat kakiku untuk bisa berjalan jauh, dan ususku juga kuat untuk makan apa saja. Karena itu saudara rajin perjamuan kudus. Kita baca ayatnya, Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ada satu kesamaan dengan peristiwa Paskah di Mesir, Bapak Ibu. Paskah di Mesir Allah perintahkan kepada orang Israel untuk melakukannya setiap tahun seumur hidup. Saudara tahu kenapa Paskah itu diperingati? Agar orang Israel ingat peristiwa mereka bebas dari perbudakan Mesir. Tapi sebenarnya bukan hanya sekecil itu saja maksud Tuhan, tetapi agar mereka ingat ketika mereka makan domba Paskah, mereka itu mengalami hal yang luar biasa. Mereka bisa bebas dari kematian anak sulung. Mereka bisa bebas dari perbudakan Mesir. Mereka juga keluar dari Mesir membawa berkat harta benda emas perak. Yang keempat, mereka keluar dari Mesir, mereka sehat. Jadi ketika Allah memerintahkan Paskah harus diperingati setiap tahun seumur hidup mereka, agar mereka selalu ingat 4 berkat tadi, bahwa ketika mereka makan domba Paskah, mereka bebas kematian, mereka bebas perbudakan Mesir, mereka diberkati harta benda Mesir. Yang keempat, mereka sehat. Supaya selalu mereka mengalami hal ini, Bapak Ibu. Hal yang sama juga terjadi pada saat perjamuan kudus. Yesus berkata, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Ini hakikat Paskah sebenarnya. Maka ketika saudara melakukan perjamuan kudus, 4 berkat tadi yang dialami oleh bangsa Israel, saudara alami lebih dahsyat lagi. Saudara dibebaskan dari kematian, bukan hanya anak sulung, keluarga saudara selamat. Saudara bukan hanya dibebaskan perbudakan Mesir, saudara dibebaskan perbudakan dosa. Saudara juga keluar dari perbudakan, bukan saja tangan kosong, tapi saudara diberkati emas dan perak. Usaha perjalanan saudara diberkati. Yang keempat, saudara diberkati kesehatan. Karena itulah, sebagaimana Paskah disuruh Allah untuk diperingati orang Israel, untuk mengingat 4 berkat Allah tadi, maka kita juga hari ini terima perjamuan kudus untuk kita juga mengalami berkat ini terus di dalam kehidupan kita. Bahwa kita hari ini selamat, bebas dari kematian, bahwa kita hari ini bebas perbudakan dosa, bahwa kita hari ini diberkati, bahwa kita juga hari ini bebas dari segala penyakit. Amin, Bapak Ibu. Karena itulah hari ini, kalau kita ingin mengalami terus menerus berkat Allah di balik perjamuan kudus, lebih daripada bangsa Israel di Mesir, maka saudara melakukan perjamuan kudus, maka 4 berkat tadi akan terus kita alami dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa, paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.